Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan sekaligus menyedihkan tentang pasangan yang akan menikah, namun harus berakhir menyedihkan ketika calon pengantinnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan kasus ini pun berdasarkan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Awal kasus ini menjadi perhatian publik berawal pada tanggal 11 Mei 2017. Jalan Sungai Sedapan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Warga dihebohkan dengan penemuan tubuh korban wanita yang kondisinya sudah sangat mengerikan. Semua berawal ada seorang warga bernama Alwi berusia 35 tahun. Ketika itu dia hendak mencari rumput untuk memberikan pakan ternaknya. Ketika dia sedang melintasi semak-semak jalan Sungai Sedapan, tanpa sengaja Alwi menemukan tubuh seorang wanita yang telah meninggal dunia. Alwi pun yang terkejut langsung berlari dan melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat. Adanya temuan ini pun menjadi perhatian warga sekitaran yang datang untuk melihat langsung ke lokasi penemuan. Kejadian itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adanya laporan itu, polisi segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Saat polisi melakukan olah TKP, korban wanita itu masih dalam mengenakan pakaian berwarna putih lengkap dan jaket biru miliknya. Polisi juga menemukan adanya tas ransel dan isinya hanya berisikan pakaian saja. Dari hasil penyelidikan polisi sementara, korban diperkirakan sudah lebih dari 3 hari meninggal dunia. Terlihat dari kondisi tubuh korban yang sulit untuk dikenali. Untuk mengetahui lebih lanjut, korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan pemeriksaan. Pada saat itu, tim forensik kepolisian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan identifikasi pada tubuh korban, melihat kondisinya yang mulai sulit untuk dikenali, terlebih tidak adanya identitas diri pada diri korban. Hingga pada Senin tanggal 15 Mei 2017, temuan ini pun menarik perhatian masyarakat dan tersebar melalui sosial media. Rupanya dengan adanya kabar itu pun, ada seorang pria bernama Gergius Supartono datang ke kantor polisi. Dia mengaku sebagai paman korban dan melihat ciri-ciri dari korban. Orang ini pun mengakui jika mengenalinya sebagai keluarganya yang hilang. Menurut keterangan paman korban, terakhir kalinya korban menghubungi keluarga pada tanggal 7 Mei 2017 untuk menjemput korban bersama dengan tunangannya di Bandara Adi Sucipto, Kota Yogyakarta pada jam 10 pagi. Namun ketika tiba di bandara, sepupu korban yang menjemputnya tidak kunjung bertemu dengan korban dan tunangannya. Hal ini pun membuat pihak keluarga menjadi bingung dan sejak hari itu tidak ada lagi komunikasi dengan korban. Hingga pada keesokan harinya, keluarga korban pun sempat menghubungi pihak bandara dan ingin mencari tahu informasi terkait data penumpang pada saat itu. Tetapi hasilnya, korban dan juga tunangannya tidak masuk ke dalam manifest penumpang pesawat pada hari itu. Walaupun ada keyakinan keluarga dengan melihat ciri pakaian yang dikenakan oleh korban wanita itu, tetapi hal tersebut harus dibuktikan secara medis dengan melakukan tes DNA. Pihak keluarga pun bersedia melakukan serangkaian tes demi bisa membuktikan kebenaran. Pihak kepolisian segera merespon dan melakukan serangkaian tes DNA guna mencocokkan dengan keluarga. Yang kebetulan pada saat itu, kedua orang tua korban yang bernama Bapak Paulus Slamet 59 tahun dan Ibu Elizabeth Triswarni 51 tahun ikut hadir di dalam rumah sakit. Pihak keluarga diliputi perasaan cemas. Apakah mereka siap menerima kenyataan jika hasil tes DNA itu ternyata benar dan itu merupakan sanak keluarganya? Setelah hasil tes itu keluar, benar saja hasil menunjukkan jika DNA korban identik dengan DNA keluarga dan diketahui jika korban bernama Katarina Widiawati berusia 30 tahun. Tangis keluarga tidak bisa dibendung.
Walaupun mereka menemukan keberadaan korban, namun mereka harus mendapati kenyataan jika salah satu sanak keluarganya harus meninggal dunia dengan cara mengerikan seperti itu. Terungkapnya korban wanita ini, lantas kemana tunangannya? Apakah dia selamat atau bernasib yang sama? Korban yang bernama Katarina Widiawati atau biasa disapa dengan Wiwit, dia merupakan anak sulung dari dua bersaudara yang dikenal keluarga sebagai sosok yang periang, ceria, dan lucu. Korban merupakan gadis alumni Magister Manajemen di UGM Kota Yogyakarta dan melanjutkan karirnya dengan bekerja di perusahaan kontraktor daerah Prabu Muli, Sumatera Selatan. Menurut orang sekitaran, sifat dan karakter dari korban justru berbanding terbalik dengan karakter tunangannya yang diketahui bernama Asworo. Asworo sendiri dikenal sebagai pribadi yang misterius, pendiam, introvert, dan tidak senang bergaul dengan lingkungannya. Bahkan dia pun dikenal pribadi yang sangat temperamen. Melihat sikap tunangan korban pada saat korban diketahui meninggal dunia, Asworo pun menghilang. Baik teman dan kerabatnya tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dengan menghilangnya Asworo, pihak keluarga pun mencurigai jika dialah yang menjadi dalang di balik meninggalnya korban. Pasalnya diketahui jika Asworo lah yang terakhir kalinya bersama dengan korban. Adanya kecurigaan ini pun disampaikan oleh pihak keluarga kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapati keterangan itu segera menurunkan tim untuk mencari keberadaan dari Asworo. Walaupun polisi sudah bergerak sangat cepat hingga membentuk tim pemburu, namun polisi seperti kehilangan arah. Minimnya informasi mengenai keberadaan dari Asworo membuat polisi selalu gagal menemukan keberadaannya. Waktu pun terus bergulir dan berganti, hingga misteri hilangnya Asworo pun akhirnya terjawab setelah pencarian selama 1 bulan lamanya. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, jam 14.30, tim Rimau melakukan penangkapan terhadap Asworo yang berada di tempat persembunyiannya di sebuah kos yang beralamat di Kos Anggrek, Jalan Maulana Yusuf Bandar Lampung, kamar nomor 7, lantai 2, yang ternyata dia di sana pun telah memiliki pacar baru. Saat dilakukan penangkapan, tersangka sempat ingin mencoba melarikan diri dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Yang terpaksa polisi pun harus memberikan kenang-kenangan timah panas kepada tersangka. Polisi segera mengamankannya dan membawanya ke kantor polisi guna dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi mendalam oleh pihak kepolisian, Asworo pun akhirnya mengakui perbuatannya dan dia pun menceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Awal kejadian mengerikan ini bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017, yang dimana hari itu merupakan hari bahagia untuk pasangan kekasih ini. Pelaku dan korban janjian untuk bertemu. Mereka akan membicarakan rencana keberangkatannya ke Yogyakarta, yang tujuannya mereka akan melakukan foto prewedding serta membeli souvenir di sana. Lalu pelaku pun menjemput korban menggunakan mobil berwarna hitam. Korban dan pelaku mulai mempersiapkan semuanya seperti kamera dan keperluan lainnya. Mereka pun memasukkan satu persatu ke dalam mobil. Gaun yang akan digunakan untuk foto prewedding sudah dikirim lebih awal ke Yogyakarta. Awalnya semua tampak biasa saja. Mereka saling tertawa dan bercanda menggambarkan kebahagiaan mereka pada saat itu. Tetapi suasana bahagia itu pun sontak berubah menjadi tegang diiringi dengan lontarnya argumen permasalahan. Permasalahan itu pun bermula ketika pelaku menanyakan perihal biaya untuk pesta pernikahan. Pada saat itu, korban mengakui jika dirinya hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000 yang tersimpan di dalam rekeningnya. Mendengar pengakuan dari korban, membuat pelaku pun sangat kesal dan marah. Pelaku yang merasa panik menjelang pernikahan yang akan diperlangsungkan pada bulan September 2017, sementara korban hanya memiliki uang Rp500.000. Ternyata yang membuat pelaku ini panik saat korban meminta agar pelaku menyelesaikan seluruh biaya pernikahannya itu. Dan itu tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku mengetahui
jika beban pernikahan itu dibebankan kepada korban. Permasalahan itu pun memicu terjadinya keributan dan perdebatan sepanjang perjalanan. Karena tidak adanya solusi dari keributan itu, pelaku memutuskan untuk menunda perjalanan menuju Yogyakarta dan mengajak korban untuk menginap di Hotel Aza yang berlokasi di Jalan Angkatan 45, Kota Palembang. Karena suasananya sedang panas, pelaku pun tidak ikut menginap di sana. Dia memilih kembali ke mes di mana tempatnya bekerja. Hingga pada keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017, jam 5 pagi. Pelaku menjemput korban di hotel, berencana akan pergi ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang untuk melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Pada saat perjalanan menuju bandara, mungkin efek dari pertengkaran kemarin, ternyata korban ini pun kelupaan untuk memesan tiket pesawat. Pelaku yang mengetahui itu pun langsung marah dan menegurnya dengan nada yang sangat tinggi, dan kembali memicu terjadinya pertengkaran di antara mereka. Dari perdebatan itu pun ternyata membuka takbir gelap sebenarnya yang terjadi, yang membuat korban pun ikut menjadi emosi. Selama ini korban mengetahui jika pelaku merupakan pria yang mapan dan memiliki pekerjaan yang bonafit. Ternyata itu semua bohong. Yang pada kenyataannya, jika pelaku ini merupakan pegawai fotokopi di salah satu SMA yang berada di Palembang. Bukan hanya itu saja, rupanya mobil yang selalu digunakan untuk bertemu dan jalan bersama dengan korban itu hanyalah mobil sewaan. Hal itu pun terjawab mengapa selama ini pelaku terkesan tidak peduli ketika korban sedang mempersiapkan acara pernikahan itu, baik dari sisi materi maupun dari sisi perhatiannya. Permasalahan demi permasalahan yang terjadi membuat emosi pelaku pun semakin memuncak. Pelaku mengarahkan laju mobilnya menuju jalan Sungai Sedapan, lalu menghentikan mobil tersebut di sana. Dan di sanalah pelaku langsung melayangkan tangan kosongnya. Tidak merasa puas dengan perbuatan itu, pelaku menarik korban ke bangku bagian belakang, lalu mengambil benda tumpul dan melayangkannya kepada korban. Setelahnya, pelaku pun segera mengeluarkan tubuh korban dari mobil dan menyimpan di balik semak-semak. Pelaku segera meninggalkan lokasi. Pelaku ini pun sempat menjual sepeda motor miliknya. Untuk menambah modal melarikan diri, pelaku sempat menjual barang pribadi milik korban, antara lain kamera, dan mengambil sisa uang 500.000 milik korban, lalu menggunakan travel menuju kosan yang menjadi tempat penangkapannya. Karena perbuatannya itu, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang memutuskan pelaku sebagai terdakwa kasus pembunuhan. Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan pidana sesuai pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan secara berencana, menghilangkan nyawa orang lain. Dan pada akhirnya hakim memutuskan menjatuhi vonis seumur hidup kepada pelaku. Guys, pendapat gue pribadi, korban ini sangat polos mengenal pria. Dia mudah percaya yang rupanya pria yang dicintainya merupakan seorang benalu yang hanya menggantungkan hidup kepada wanita, bahkan menjadi penyebab korban kehilangan nyawa. Ini untuk kalian wanita, berhati-hati sebelum menjatuhkan pilihan hidup kalian, karena di luar sana banyak juga pria yang ingin menjadi benalu. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kalian, karena salah satu cara agar kalian semua terhindar dari segala keburukan. Sekian guys video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?